Jadi karena Bapak kepala sekolah kita di sini, jadi saya mohon bantuannya untuk diwawancara atau diobservasi di supervisi di sini. Siap. Eh, eh, ini Pak, kan selama Bapak memimpin ini dan saya sebagai guru merasakan sangat baik dan sangat bijak. Nah, tetapi selama kepemimpinan Bapak, adakah Bapak menemukan permasalahan yaitu yang menjadi yang penyelesaiannya menjadi sebuah dilema gitu Pak? Kalau masalah tentulah ya. Yang namanya jadi kepala ya tempatnya masalah. Jadi tiap hari ada masalah di sekolah, tiap hari kita tentu bisa kita selesaikan secara bersama. Berhubungan pertanyaan dengan Ibu Kopi tadi itu terutama dengan masalah tentang dilema ya. Ada beberapa permasalahan yang ibarat kata dilema lah harus kita cara penyelesaiannya gitu. Jadi terutama misalkan kemarin nih kita PPDB ternyata untuk tahun ini jumlah siswa yang kita terima lebih sedikit dari jumlah yang tahun kemarin, atau lebih enaknya siswa yang masuk dengan siswa yang keluar itu tidak imbang, banyak siswa yang keluar ketimbang siswa yang masuk. Jadi ini sangat dilema nih. Dilema dan artian ini bakal ada pengurangan jam untuk guru. Tentu kita juga sudah ada guru yang sudah sertifikasi, tentunya jamnya mungkin tidak bisa kita kurangi karena memang harus 24 jam gitu. Itu salah satu dilema karena antar untuk membagi jam dengan satu guru ke guru yang lainnya harus hati-hati, kalau memang nanti kalau tidak sesuai akan bakal ada clash di antara guru gitu kan. Ini sangat dilema nih permasalahan jam karena kebutuhan sertifikasi untuk pembayaran tunjangan sertifikasi. Dengan permasalahan yang seperti itu, bagaimana Bapak mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan kita rapatkan dulu di tingkat dengan wakil, terutama wakil kurikulum yang membidangi pembagian jam ini. Kita kemudian kita konsultasikan dengan yayasan permasalahan kita hadapi dan solusinya. Salah satu solusi yang kita berikan kemarin, kita minta izin kepada pihak yayasan untuk guru yang khusus sertifikasi. Guru yang sertifikasi ini yang jamnya kurang karena imbas dari kekurangan murid tadi, kita minta izin kepada pihak yayasan untuk mengizinkan guru yang bersangkutan yang kekurangan jam yang khusus sertifikasi ini untuk menambah jam dari luar. Kemarin karena aturan di sekolah kita, di yayasan kita ini, semua guru harus fokus di sekolah ini, tidak ada boleh ngajar tempat lain. Selama ini begitu. Cuma karena ada permasalahan ini, kemarin kita konsultasi dengan yayasan, salah satu keputusan kita ambil itu memberikan izin pada guru yang kekurangan jam untuk menambah jam dari luar. Nah, dari jawaban yang Bapak ceritakan tadi sangat luar biasa dan sangat solutif. Nah, sama dengan pelajaran yang pada modul ini yang saya pelajari Pak pada guru penggerak ini tentang dilema, adanya dilema etika, kebenaran lawan kebenaran, serta bujukan moral untuk kebenaran lawan kesalahan. Nah, dari cara Bapak tadi itu sudah bisa mengidentifikasi kasus-kasus. Nah, untuk lebih jelas lagi, bagaimana cara Bapak atau trik-trik Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ini? Khusus dilema etika ya. Jadi dalam seperti ini kita lihat kasus per kasus baru kita menentukan mengidentifikasi ini dilema yang mana gitu kan. Misalkan ada kasus yang berhubungan dengan hukum, ini adalah bujukan moral gitu. Tapi jika tidak berhubungan dengan ranah hukum, itu adalah dilema etika. Jadi apalagi dampaknya memang benar di satu sisi dan di sisi yang lain juga benar. Jadi sudah bisa dipastikan itu adalah dilema etika. Nah, tadi Bapak menerangkan ada
dilemanya benar lawan kebenaran kayak itu Pak, yang sama-sama benar gitu. Kalau sudah ada seperti itu, kalau kita dari sudut pandang berbagai sisi, di sini benar, di sana benar, maka kita utamakan adalah kebajikan atau kebijakan. Ya. Kebajikan ini sudah tentu, dalam kebajikan sudah tentu ada kebenaran. Dalam kebenaran belum tentu ada kebajikan. Jadi saya begitu prosesnya setelah kita konsultasi dengan wakil yayasan. Keputusan yang kita utamakan adalah untuk kebajikan. Jadi kebijakan kita bersama itu yang lebih kita utamakan. Setelah pengambilan keputusan yang paling di benar lawan benar, Bapak melihat kebajikan yang paling utama untuk pilihan antara itu. Nah, lantas adakah prosedur-prosedurnya Pak yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang mengandung dilema etika seperti ini? Nah, kalau masalah etika ini untuk yang penyelesaiannya harus ada komunikasi ya. Kalau kami itu komunikasi yang baik. Jadi kita bangun komunikasi dua arah ya. Dua arah, kita konfirmasi ke yang bersangkutan dulu, kemudian kita memposisikan diri juga. Misalkan dilema masalah guru yang terlambat, dilemanya apa? Punya anak kecil misalkan yang harus suaminya juga bekerja, sementara tidak punya ART karena di swasta ini kan gaji kecil. Jadi kita harus memposisikan kalau ini ibu ini bagaimana sih lambat terus datang, apa sih masalahnya? Oh, ngurus anak, belum lagi orang tuanya sakit. Itu kan dilema bagi kita. Jadi intinya kita melakukan pendekatan, kemudian kita konfirmasi, komunikasikan, kemudian ada setelah komunikasi yang utuh timbul keterbukaan. Dari keterbukaan ini baru timbul trust, kepercayaan. Setelah itu mungkin karena sudah saling percaya, insya Allah dilema-dilema ini bisa kita selesaikan. Berarti dari pemaparan Bapak tadi, berarti hal yang efektif itu untuk langkah-langkah efektif itu termasuk komunikasi ya Pak? Ya, komunikasi. Dari cerita itu tadi, adakah tantangannya Pak dalam pengambilan keputusan? Untuk beberapa hal tidak ada, cuma untuk misalkan tantangin itu, misalkan itu masalah dilema tentang pengambilan keputusan tentang kepegawaian. Ini kan kepegawaian kan bukan kita langsung pemutus, langsung pengambil keputusan akhir. Tentu masalah kepegawaian ini misalkan tentang disiplin dan segala macam gitu kan, itu harus kita konsultasikan dengan dulu yayasan. Kalau pihak yayasan sudah setuju, baru kita eksekusi pengambilan keputusnya. Sementara kalau pihak yayasan belum setuju, ya harus kita bagaimana kita mengambil solusi-solusi yang efektif dan efisien dan istilah orang-orang sekarang ini win-win solution lah ya, mengambil keputusan yang memang saling menguntungkan untuk semua pihak. Itu yang agak tantangannya, karena kita bukan pengambil keputusan akhir untuk pegawai ini, harus dikonsultasikan dengan yayasan. Nah, dari pengambilan keputusan itu Bapak punya jadwal tersendiri atau rencana tersendiri kalau untuk mengambil keputusan dari suatu masalah kayak apa? Adakah jadwal tersendiri atau harus diselesaikan di tempat pada saat permasalahan itu terjadi? Kalau jadwal tidak ada, karena ini apalagi masalah etika ini cuma tidak pernah juga diselesaikan di tempat. Kita selesaikan mungkin kita ngomong konsultasi bisa di ruangan saya, bisa di ruang guru yang memang kita jaga privasi yang bersangkutan. Karena kalau ada hal masalah etika ini kan tidak enak juga kalau ada yang lain yang tahu. Jadi kita tetap memegang teguh privasi yang bersangkutan, menjaga marwah yang bersangkutan. Cuma secara jadwal tidak ada, cuma diselesaikan di tempat yang layak lah, bukan di tempat, apalagi di tempat yang ramai tidak kita selesaikan. Iya Pak. Nah, dari pengambilan keputusan itu adakah faktor-faktor atau seseorang yang bisa membantu atau mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan?
sistemnya sudah jalan kita di sini, itu kan runutnya runut dari bawah, jadi ada laporan, kemudian dari waka dan pengelola yang ada. Jadi kita tim, nah, karena kita bekerja sama tim, insya Allah dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi itu ada tim ini dari wakil maupun yang lainnya. Nah, dari cerita panjang lebar yang Bapak sampaikan juga, yang telah bersedia mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Nah, apakah ada pembelajaran yang dapat Bapak petik dari selama ini dalam pengambilan keputusan atau yang dilema etika ini gitu? Khusus dilema etika. Ya. Dalam kasus dilema etika itu yang paling kita petik itu adalah komunikasi. Kalau sudah kita komunikasikan, komunikasinya lancar, timbul kepercayaan antara kita sesama rekan, teman sejawat. Nah, jadi nanti intinya yang saya petik itu adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi yang baik dengan semua warga sivitas akademika di sekolah ini. Baik Pak, terima kasih. Itu tadi merupakan pertanyaan terakhir. Terima kasih sudah bersedia untuk saling berbagi cerita selama menjadi kepemimpinan, terutama tentang permasalahan yang mengandung dilema etika. Terima kasih banyak Pak. Siap. Saya pamit dulu Pak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Iis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss Popi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri apa baik kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Ini lagi mengerjakan ada beberapa tugas CGP Pak. Oke. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, sangat kami sangat membutuhkan bantuan Ya. Bapak. Saya hari ini ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait supervisi dengan Bapak. Bapak Oke, bersedia? Bersedia. Ya. Bu. Apa Silakan. ada tugas yang lain? Sekarang masih lagi kosong Bu. Oh, alhamdulillah. Jadi tidak apa-apa ya Pak ya? Iya, Mengganggu oke, waktunya oke. sebentar. Jadi gini Pak, selama Bapak jadi kepala Miss Jauharul Fala ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin? Misalnya di mana masalah tersebut itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya atau bingung Bapak dalam menyelesaikan. Jika ada, boleh tidak Bapak menceritakan? Baiklah Bu. Sebenarnya di sini ada beberapa masalah yang menimbulkan dilema di sini ya. Ini saja Bu, saya ceritakan tentang seorang murid yang merupakan keponakan guru dan nilainya bermasalah. Nah, begini ceritanya. Setelah penilaian akhir semester dan menjelang rapat kenaikan kelas, para guru mapel melaporkan nama-nama murid yang masih bermasalah setelah sebelumnya diberi kesempatan menyelesaikan tugas sebelum ujian. Nah, murid-murid tersebut diprediksi sebagai calon tinggal kelas. Terjadilah ternyata salah satunya adalah ponakan guru yang bernama Andri. Nilainya banyak yang kosong karena sering tidak mengumpulkan tugas. Akhirnya setelah musyawarah dengan semua guru, maka diputuskan untuk memberi kesempatan kepada murid-murid yang bermasalah untuk menyelesaikan tugas dalam kurun waktu yang ditetapkan, yaitu selama 3 hari. Apabila tidak menyelesaikan dalam batas waktu yang ditetapkan, maka murid tersebut harus siap menanggung resiko yang terjadi. Seperti itu Pak. Ya. Nah itu ada Pak yang kami dipelajari modul kami itu tentang dilema etika. Nah bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kita itu kalau melalui kasus ini kita kaitkan dengan ranah hukum, maka termasuk bujukan moral. Namun jika tidak berkaitan dengan ranah hukum dan bertentangan dengan antara nilai-nilai kebaikan atau kebajikan yang menimbulkan dilema, maka termasuk dilema etika. Jalan masuk dilema etika dan bujukan moral cukup banyak, diantaranya intervensi pengguna dana sekolah yang diarahkan ke objek tertentu, titipan plat dalam PPDB,
proses kenaikan kelas, penerapan disiplin pegawai dan sejenisnya. Oh ya, berarti selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah ini terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar, itu sangat mengandung nilai kebajikan. Terus bagaimana Bapak menjalankannya? Saya menjalankannya itu kita kedepankan dulu adalah keputusan yang harus berdasarkan regulasi berlaku yang mengedepankan kepentingan organisasi dan berpihak pada murid, serta ada unsur kebaikan dalam keputusan yang diambil. Dalam hal ini, apalagi dilema etika, kita harus melihat siapa person yang terlihat dan yang memiliki influensi terhadap organisasi yang kita pimpin. Terus bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan dalam menyelesaikannya? Tentu kita melakukan standar operasional prosedur atau SOP sebagai acuan yang harus dilalui, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut, menguji kebenaran berdasarkan regulasi, meyakini adanya unsur kebaikan dalam keputusan itu, meminta pertimbangan dari rekan sejawat dan mengambil keputusan. Terus selama ini Pak, nah yang Bapak anggap efektif tuh pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif gitu? Menentukan siapa saja yang terlibat dalam kondisi itu dan memilih resiko terkecil yang menimbulkan akibat keputusan yang diambil. Wah, sangat bagus dan sangat inisiatif sekali Bapak dalam menjalankan sesuai dengan prosedur ya Pak. Selanjutnya yang merupakan tantangan ketika mengambil dalam pengambilan keputusan Pak. Itu merupakan tantangan itu yaitu terganggunya komunikasi atau silaturahmi. Terkadang kita kehilangan program bagus untuk sekolah, baik itu fisik maupun non fisik, apalagi terutama untuk anak gitu kan. Kita komunikasinya dengan orang tua, kemudian guru dan yang lainnya. Jadi ada plus minus ini ya Pak, tapi cari yang terkecilnya ya Pak. Risiko yang terkecilnya ya. Terus bagaimana Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam membentuk sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya, itu harus Bu, ada waktu khusus untuk mendiskusikannya. Nah, dalam menghadapi kasus dilema etika perlu pemikiran yang cermat dan masukan dari banyak pihak terhadap kemungkinan yang akan terjadi, baik bagi organisasi maupun manajer. Untuk itu tim manajemen organisasi harus bersinergi dalam pengambilan keputusan. Terus faktornya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mungkin yang sama ini mempermudah Bapak gitu dalam membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Faktor-faktornya itu melalui komunitatif, kemudian kolaboratif, terus berbasis regulasi dan confident antar warga sekolah. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Setiap jabatan mengandung konsekuensi sosial, politik, dan sebagainya Bu. Nah, jadi kita harus mengambil keputusan itu dengan bijak. Ya, jadi harus ada dipertimbangkan ya Pak. Wah, sangat melalui percakapan ini sangat tergambar Bapak sangat mempertimbangkan banyak hal dalam mengambilkan keputusan, sangat bijaksana sekali Bapak memimpin sekolah, dan berharap ini terus berlaku seperti ini ya Pak, sehingga tidak ada lagi meminimalisir permasalahan yang ada di sekolah. Iya Bu, sama-sama Bu. Terima kasih Pak ya. Jika ada yang bisa saya bantu lagi Bu, jangan sungkan Bu. Tidak apa-apa. Terima kasih banyak Pak ya.